selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah ya. Jadi di sini kita akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi karena hari Jumat yang lalu ya kita sudah mengadakan supervisi di kelas Ibu. Nah, kebetulan di sini hari ini kita didampingi oleh Ibu pengajar praktek kita yang mendampingi kegiatan pasca observasi ini. Jadi ketika Ibu mengajar di kelas itu saya lihat Ibu itu sudah sangat bagus seperti apa yang Ibu bilang di kegiatan percakapan kita pra observasi sebelumnya. Ibu mau menerapkan PSE ya kalau tidak salah, dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Jadi menurut Ibu dari tujuan waktu Ibu mengajar itu kan ada tujuan pembelajarannya. Menurut Ibu sudah tercapai belum tujuan pembelajaran yang sudah Ibu tetapkan pada saat mengajar itu anak-anak? Ya, kalau saya lihat memang sudah tercapai. Ya. Coba di situ strategi apa yang hari itu Ibu lakukan pas di kegiatan mengajar itu kan PSE. Nah, di strategi PSE itu strateginya seperti apa? Strategi PSE-nya saya semalam menggunakan roda emosi kritik. Ya, saya menggunakan itu dan anak-anak disuruh mengeluarkan apa yang mereka rasakan di saat itu, dan setelah anak-anak itu mengeluarkan perasaannya, dan saya rasa setelah keluar semua udah plong, jadi saya mengajak mereka melaksanakan teknik stop, mindfulness ya, mindfulness teknik stop, untuk kesadaran dari situasi apa yang sedang mereka rasakan atau jalankan. Jadi menurut Ibu dengan menggunakan roda emosi itu tujuan untuk menerapkan PSE itu udah tercapai belum? Menurut saya sudah tercapai Bu. Saya udah cari apa perasaannya dan saya sudah berikan teknik stop untuk menyadarinya. Ya, kemudian dalam pembelajaran itu juga saya lihat ada belajar kelompok, itu sangat bagus ya Bu ya, untuk anak-anak bergerak aktif, kemudian bisa belajar dengan teman-temannya melalui belajar kelompok. Nah dari itu, dari kegiatan belajar itu kan ada diferensiasi yang Ibu buat. Itu strategi diferensiasi apa yang Ibu lakukan pas itu? Saya lihat ada seperti membuat kelompok itu di diferensiasi apa namanya Bu? Diferensiasi proses. Ya, di proses ya. Di proses saya buat diferensiasi, tergantung bagaimana anak-anak itu mana yang lebih disukainya hasilnya. Hasil dari materi yang saya buat itu, baik dia berupa makalah, baik dia berupa gambar, pokoknya saya buat orang itu berdiferensiasi proses sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, berarti secara garis besar tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya Bu ya. Ya. Berarti menurut Ibu yang sudah baik dalam praktek mengajar itu yang mana dan harus selalu dipertahankan di setiap mengajar tentunya kan, supaya nanti tujuan tetap tercapai? Iya, yang pertama PSE itu saya rasa, saya sendiri ikut di PSE itu, saya merasa lebih bahagia setelah melakukan menggunakan roda emosi politik tadi, terus saya mindfulness. Satu lagi saya bikin ice breaking. Ice breaking ini menunjukkan karena anak-anak suka game, dan itu tidak bisa dilepaskan dari dunia anak-anak, makanya saya ice breaking untuk mereka menghilangkan rasa jenuh, rasa stresnya. Akhirnya saya membuat ice breaking. Saya suka dengan ice breaking itu dan saya rasa anak-anak juga menikmatinya. Ya betul, saya lihat anak-anak sangat bersemangat sekali ketika ice breakingnya pakai tepuk-tepuk tangan ya, gini-gini pakai kode pagi bagaimana gitu. Konsentrasinya. Ya, berarti untuk latih fokus ya Bu ya. Iya. Jadi menurut Ibu ice breaking ini sangat bagus ya untuk anak-anak. Ini masih harus, berarti setiap
nanti mengajar Ibu tetap lakukan atau tidak? Iya, lakukanlah Bu. Ya. Apalagi nanti setelah diskusi kelompok, biar nggak tegang anak-anak, saya selalu memasukkan ice breaking Iya. di tengah-tengah. Jadi Ibu punya seperti apa ya saya bilang ya, seperti punya acuan untuk membuat ice breaking itu, berarti Ibu punya banyak ice breaking dong ya? Iya dong Bu. Coba ceritakan dulu ice breakingnya seperti apa aja yang udah pernah Ibu terapkan di kelas. Selain tepuk tangan, saya semalam kan baru melihat tepuk tangan itu. Tepuk tangan itu fungsinya untuk konsentrasi anak-anak. Biasanya saya juga memainkan game konsentrasi anak-anak juga, dia sesuai apa yang kita katakan dengan gerakan tubuh. Oh iya, Jadi, melatih kesinkronan iya, berarti ya. kesinkronan. Dan ada juga kesinkronan yang berbeda dengan gerakan tubuh dan apa yang diucapkan dan gerakan tubuh. Berarti melatih fokus gitu Iya, ya. Berarti udah bagus ya Bu, tetap dipertahankan tentunya. Supaya nanti anak-anaknya tetap fokus untuk belajar. Selain ice breaking sama PSE tadi, yang mana lagi yang menurut Ibu sudah bagus dalam praktek mengajar tadi? Itu refleksi. Oh iya, ada refleksi saya lihat di akhir ya. Refleksi anak-anak sangat perlu untuk bagaimana saya meningkatkan. Selain refleksi anak-anak, saya juga ikut merefleksikan pembelajaran untuk perbaikan ke depan sebagai bahan evaluasi. Ya maksudnya untuk Ibu sebagai bahan perbaikan maksudnya seperti apa contohnya Ibu? Contohnya kalau direfleksikan, anak-anak sudah merefleksikan pembelajaran itu ada yang menurut saya kurang pas, maka saya akan memperbaikinya nanti. Berarti Ibu akan memperbaiki pembelajaran itu sesuai dengan apa yang direfleksikan oleh si Iya. anak. Seperti Iya. ini bagus sekali ya Bu ya. Berarti Ibu sudah berkolaborasi dengan anak-anak untuk meningkatkan proses pembelajaran. Betul. Iya. Berarti kita tanya anak-anak ya, senangnya seperti apa gitu ya Bu ya. Iya, dan anak-anak dari hasil refleksi tadi, anak-anak juga menyukai ice breaking tadi sama dengan roda Emosi. Iya, roda emosi tadi. Anak-anak di hasil refleksi, anak-anak juga mengungkapkan. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Nah dari mulai tadi ada di tujuan, kemudian ada strategi Ibu dari PSE, kemudian ice breaking, kemudian ada juga namanya diferensiasi ya. Iya. Jadi kalau apalah yang dari praktek Ibu itu yang masih kurang lah menurut Ibu yang perlu ditingkatkan? Ini yang masih kurang menurut saya pengelolaan kelasnya Bu. Oh iya, pengelolaan kelasnya ya. Iya, soalnya kalau udah di jam-jam terakhir anak-anak memang sudah agak kasak kusuk, udah agak enggak tenang, jadinya itulah yang menurut saya yang harus saya tingkatkan dan sampai sekarang masih jadi PR untuk saya. Oh, coba bagaimana lah supaya PR ini terselesaikan? Ada nggak menurut Ibu cara jitu supaya itu bisa diatasi? Coba, bagaimana lah caranya supaya anak pengelolaan kelas, misalnya anak yang belum waktunya bergerak sudah bergerak mungkin ya? Iya. Coba lah menurut Ibu bagaimana cara mengatasi hal seperti itu? Ya, kayaknya yang baru yang akan saya terapkan nanti selalu mengingatkan kesepakatan kelas yang kami buat. Oh iya, bagus ya Bu. Sudah ada kesepakatan kelasnya Iya, Bu ya? sudah ada Bu kesepakatan kelas. Cuman kadang anak-anak suka lupa. Ya, saya sendiri akan berusaha selalu mengingatkan kesepakatan kelas itu karena itu sudah jadi komitmen kami di dalam pembelajaran itu. Ya, bagus Bu. Itu apa namanya? Ada tegak versus tegas. Dalam menerapkan kesepakatan kelas itu kita kadang harus tega sama anak-anak dan juga tegas. Itulah nanti yang mungkin yang akan saya tingkatkan. Tegas itu. Iya, betul Ibu. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu. Mudah-mudahan kegiatan belajar Ibu nantinya akan menjadi lebih bagus. Kemudian ice breaking sama PSE-nya tetap dilaksanakan dan juga tadi kekurangannya mudah-mudahan untuk kedepannya anak-anak pengelolaan kelas Ibu semakin membaik dari hari ke hari sesuai dengan refleksi anak-anak. Iya, iya. Oke, terima kasih Bu. Sampai jumpa di lain waktu.